Secara bertahun-tahun, dunia hukum identik dengan berkas kertas, ruang sidang fisik, dan proses panjang yang sering memakan waktu. Tapi sekarang, segalanya berubah. Teknologi telah masuk ke setiap aspek kehidupan kita, dan dunia hukum tidak lagi bisa berjalan dengan cara lama. Dari mulai pengajuan perkara secara online, sidang jarak jauh, hingga penggunaan kecerdasan buatan untuk meneliti putusan. Cara kita bekerja di dunia hukum sedang mengalami transformasi terbesar dalam sejarah modern. Inilah wajah baru hukum di era digital. Seiring perkembangan teknologi, sistem hukum mulai berbenah. Administrasi yang dulunya dilakukan dengan mengandalkan kertas, sekarang beralih dengan sistem digital. Segala proses pendaftaran perkara, kemudian pengarsipan dokumen, sampai dengan pemanggilan para pihak itu dilakukan secara elektronik. Melalui e-court dan e-filing, administrasi hukum jadi lebih terstruktur dan juga efisien. Dokumen itu dapat tersimpan rapi dalam sistem, mudah dicari dan juga aman. Nah, selanjutnya, tanda tangan yang semulanya dilakukan dengan tanda tangan basah dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik tanpa mengurangi keabsahan hukumnya. Transformasi administrasi ini membawa perubahan di mana penyelesaian perkara menjadi lebih singkat, kemudian biaya administrasi yang dikeluarkan lebih ringan, dan juga akses terhadap pelayanan hukum itu lebih mudah. Sehingga administrasi ini tidak lagi menjadi hambatan tetapi mendukung terwujudnya keadilan. Perkembangan teknologi telah mengubah cara kerja pengacara dan juga hakim dalam dunia hukum. Melalui e-court dan e-litigation, pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, sampai dengan persidangan dapat dilakukan secara digital. Bagi hakim, teknologi dapat mempermudah pemeriksaan perkara, akses terhadap jurisprudensi, dan juga mempercepat pengambilan putusan. Sementara bagi pengacara, teknologi membantu riset hukum, penyusunan argumentasi, serta komunikasi dengan klien dan pengadilan secara lebih efisien. Namun, teman-teman, ada yang perlu harus digarisbawahi di sini, bahwa perubahan-perubahan ini juga menuntut profesionalitas hukum untuk memiliki literasi digital dan juga menjaga etika. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi yang ada, terdapat salah satu perubahan paling fundamental dalam sistem peradilan modern yang terletak pada rezim pembuktian. Dalam konteks hukum Indonesia, pengakuan terhadap bukti digital sejatinya telah diatur melalui Undang-Undang ITE. Pasal 5 Undang-Undang ITE secara tegas menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, pengakuan normatif ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan pembuktian. Bukti digital tidak dapat dinilai hanya dari substansinya, melainkan juga dari sistem elektronik yang memproduksi dan menyimpannya. Oleh karena itu, hukum harus berdialog dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam hal forensik digital dan keamanan sistem informasi. Cyber law bukan sekedar hukum tentang teknologi, melainkan hukum tentang relasi kekuasaan, hak, dan tanggung jawab di ruang siber. Selanjutnya adalah bagaimana tantangan etika fokus pada bagaimana cara mempertahankan moral manusia tengah pesatnya perkembangan zaman yang semakin terotomisasi. Lantas, apa sih yang dikhawatirkan? Yang pertama, ada kekhawatiran mengenai penyalahgunaan teknologi seperti manipulasi bukti digital atau penyalahgunaan kewenangan oleh oknum penegak hukum yang merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Yang kedua, munculnya big data menimbulkan masalah etika mengenai pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi dalam skala besar yang seringkali dilakukan tanpa transparansi penuh. Yang ketiga, penyebaran informasi yang sangat cepat termasuk hoax dan misinformasi melalui media sosial atau media maya dan menentang kejujuran, kebebasan berpendapat, dan reputasi. Teknologi kecerdasan buatan atau AI mulai membantu pekerjaan yang sifatnya berulang. Contohnya, riset hukum yang biasanya butuh berhari-hari, sekarang selesai dalam waktu beberapa jam saja. Atau mungkin mengecek kontrak, mencari kasus serupa, atau bahkan bikin draft dokumen, itu bisa dilakukan dengan waktu singkat. Tapi, teknologi tidak akan sepenuhnya menggantikan pekerjaan hukum atau pengacara. Ada hal-hal yang hanya manusia bisa lakukan, contohnya
kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan klien, atau kreativitas dalam mencari solusi hukum, kemudian kemampuan negosiasi, atau mungkin pemahaman tentang kondisi sosial budaya masyarakat. Nah, hal-hal itu yang menurut saya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dan di masa depan, pekerjaan hukum bukan soal manusia melawan mesin, tapi bagaimana keduanya bekerja sama. Pengacara di masa depan adalah mereka yang pintar memanfaatkan teknologi untuk bekerja lebih cepat, tapi tetap peduli dan memahami kliennya sebagai seorang manusia. Profesi-profesi baru juga mungkin bisa bermunculan, contohnya legal engineer yang bisa menggabungkan keahlian hukum dan teknologi, kemudian privacy officer untuk perlindungan data, atau mungkin legal designer yang bikin hukum jadi lebih mudah dipahami oleh orang awam. Dan yang membuat menarik adalah teknologi bisa bikin layanan hukum lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan. Contohnya misal nih ya, di masyarakat di daerah yang terpencil atau mungkin tidak bisa atau tidak mampu untuk membayar pengacara, sekarang bisa dapat mengakses hukum lebih mudah. Masa depan pekerjaan hukum adalah tentang profesional yang paham teknologi tetapi tetap punya hati, yang efisien tapi tidak kehilangan empati, dan inovatif tapi tetap menjunjung keadilan.